Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini akan dibahas perdagangan internasional. Yang pertama, bagaimana dengan konsep perdagangan internasional. Perdagangan atau pertukaran barang dan jasa pada era modern ini telah dikenal secara luas. Perdagangan pada awalnya hanya dilakukan oleh antar kelompok masyarakat suatu daerah. Kemudian, seiring dengan perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat, perdagangan pun meluas menjadi pertukaran antar daerah atau wilayah. Saat ini, perdagangan tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi satu negara saja, tapi telah merambah pada pertukaran antar negara. Pertukaran barang dan jasa antar negara inilah yang disebut perdagangan internasional. Maka, perdagangan internasional dapat dimaknai sebagai pertukaran barang dan jasa atau transaksi yang terjadi antara penduduk atau pelaku ekonomi antar negara. Penduduk yang dimaksud dapat berupa individu, badan usaha, ataupun pemerintah. Misalnya Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Perancis, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Semakin terbuka transaksi antar negara juga menyebabkan hubungan antar negara semakin dekat, terlebih dengan hadirnya berbagai bentuk transaksi ekonomi antar negara di dunia. Lalu yang kedua, tujuan dan manfaat perdagangan internasional. Secara garis besar, tujuan dan manfaat dari perdagangan internasional bagi suatu negara adalah sebagai berikut. A. Terpenuhnya kebutuhan penduduk suatu negara melalui perdagangan internasional. Suatu negara akan dapat memenuhi segala kebutuhan penduduknya. B. Menstabilkan harga barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. C. Memperluas kesempatan kerja. D. Menambah devisa negara. E. Mempercepat alih teknologi. F. Meningkatkan kualitas barang. G. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. H. Memperluas pasar. G. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan terakhir, memperluas pasar. 3. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Beberapa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Perbedaan sumber alam atau SDA. 2. Perbedaan sumber daya manusia atau SDM. 3. Faktor produksi. 4. Selera yang berbeda. 5. Kemampuan negara memproduksi suatu barang. 6. Adanya motif keuntungan dalam perdagangan. 7. Perbedaan teknologi. Lalu faktor yang menghambat terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan mata uang antar negara. 2. Kualitas sumber daya yang rendah. 3. Kebijakan perdagangan internasional pemerintah. Dan 4. Terjadinya perang. 4. Yang terakhir, dampak perdagangan internasional. Dampak positif antara lain mempererat hubungan persahabatan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. B. Mempercepat proses pembangunan. C. Menarik masuknya investor asing ke dalam negeri. D. Meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat. Dampak negatifnya antara lain dapat menimbulkan ketergantungan dengan negara lain. B. Munculnya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan antar negara. C. Lemahnya kemampuan bersaing industri dalam negeri sehingga dapat menimbulkan kebangkrutan. D. Terjadinya perubahan pola konsumsi dan gaya hidup yang kebarat-baratan yang cenderung konsumtif dapat menimbulkan penjajahan di bidang ekonomi oleh negara-negara maju. E. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang tidak seimbang. F. Terjadinya eksploitasi besar-besaran sumber daya alam untuk diekspor. Nah, itu tadi dia pembahasan tentang perdagangan internasional kali ini. Terima kasih.